terutama anak-anak muda menganggap politik itu kotor, tidak mau berpolitik. Jadi saya pada saat awal menjadi ketua DPD, kita bikin sekarang ada salah satu kelompok mahasiswa, kita bikin mahasiswa beringin. Pak, ini kan kita kan penonton kita kan banyak Gen Z nih yang sekarang ini kan dalam masa pencarian jati diri ya kan. Nah, mungkin pastinya mereka pengen tahu. Kalau menurut Abang sendiri, apa sih arti pertemanan untuk Bang Ijek seperti itu? Menurut saya itu penting lah ya, persahabatan, pertemanan, silaturahim itu menurut saya ya penting, dan tidak juga artinya karena sesuatu hal menyebabkan kita putus pertemanan atau silaturahim. Bagi saya ya karena hidup kita ini kan nggak mungkin sendiri, kita kan perlu bantuan orang lain, apalagi hubungan yang sudah kita jalin baik. Kalaupun ada sesuatu hal, ya bisa dibicarakan semuanya. Tapi terkadang perjalanan hidup juga, perjalanan hubungan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kadang kita saudara kandung pun nggak bisa sepemahaman, sepemikiran kan. Pasti kadang ada juga yang tidak sepaham, sepikiran. Tapi semuanya tidak juga mengharuskan terus jadi keributan ya. Jadi menurut saya ya, utama bagi saya persahabatan dan silaturahim. Betul ya. Nah, jika pada suatu kondisi misalnya kan misalnya di dalam penentuan, Abang kan ketua DPD nih, ada yang berkualitas tapi nggak terlalu berkualitas, tapi ada yang ya rata-rata, tapi teman Abang nih akrab, yang mana Abang pilih? Saya tetap kasih pemahaman sama teman saya. Walaupun saudara sekalipun, saya sampaikan bahwa memang potensinya nggak ada di situ. Saya nggak mau juga akhirnya gambling dengan jabatan yang memang diamanahkan untuk target kerja, akhirnya gambling kan. Ya kita realistis, kalau untuk pencapaian target seperti itu harus realistis, melihat yang mana yang lebih potensi, bukan karena kedekatan. Oke. Nah, bagaimana Abang melihat dengan banyaknya sekarang kasus-kasus yang penjagalan pertemanan atau saling kanibal di caleg atau di anggota legislatif untuk maju, saling kanibal itu gimana? Iya, saya sih nggak setuju, nggak sepakat ya dengan cara itu ya. Artinya kan kita mau mencapai apapun itu tidak mesti juga ya seperti saya bilang tadi, ya putus persahabatan atau nggak lihat teman atau sikut menyikut karena mau mencapai sesuatu ya. Karena saya yakinnya takdir itu udah ada ketentuannya, nggak mungkin ketukar, nggak mesti juga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, apalagi sampai ya seperti saya bilang kawan-kawan, jangan untuk mencapai sesuatu mesti menginjak kepala kawan, jangan juga untuk maju ke depan mesti sikut kiri kanan, apalagi kawan sendiri. Nggak bisa. Bangsa ini kan menjadi bangsa yang harus menjadi semakin dewasa dalam hal apapun, apalagi dalam berpolitik kita ini. Makanya sekarang saya lihat terutama anak-anak muda menganggap politik itu kotor, tidak mau berpolitik. Jadi saya pada saat awal menjadi ketua DPD, kita bikin sekarang ada salah satu kelompok mahasiswa, kita bikin mahasiswa beringin. Tujuannya saya sampaikan, ini anak-anak muda, generasi muda kita ini harus melek politik dan sadar politik dan mau berpolitik. Kalau dianggap politik itu kotor, sebenarnya bukan politik yang kotor, orangnya. Tapi kan tidak mesti itu yang harus kita robah suasana itu. Karena kalau terus-terusan kita apatis dengan itu, akhirnya nanti yang ikut main di dalamnya orang-orang yang punya niat nggak benar. Harusnya anak-anak muda yang punya integritas, yang ingin perubahan ini menjadi baik, ya harus ikut di dalam. Kalau ibaratnya kita mau perubahan tapi kita dari luar teriak-teriak, nggak akan bisa menjadi perubahan ini. Harus masuk ya. Baik, harus masuk kalau memang menuju yang mau perubahan ini menjadi baik. Jadi pelakulah di dalamnya dan lakukan yang perbaikan gitu ya Bang ya. Nah, Abang kan besar di Medan, di Sumatera Utara ini ya. Kemudian sudah 5 tahun menjadi wakil gubernur. Nah, ini dari sudut pandang Abang sendiri, kira-kira
masyarakat Sumatera Utara ini secara umum menginginkan pemimpin yang seperti apa kalau di mata Bang Ijek sendiri. Nah, kemudian apakah Bang Ijek merasa diri abang itu bisa nih aku memenuhi keinginan kalian dari sisi komitmen lah, segala sesuatunya kita kan nggak tahu kan, tapi dari sisi komitmen, oh aku bisa nih memenuhi apa yang kalian inginkan gitu. Kira-kira apa itu Bang? Ya kembali ke diri saya ya. Pada saat saya dulu menjadi pejabat pemerintah, kita berkeinginan, wah yang jadi di atas nih kalau bisa membuat perubahan dalam pembangunan, dalam memikirkan masyarakat, rakyat, siapapun itu, ya. Tapi kan perjalanan waktu saya lihat sekarang memang kesan untuk yang anak-anak muda merasa untuk yang muda lebih bisa membuat perubahan, lebih bisa membuat inovasi-inovasi baru untuk kemajuan daerah. Ya nggak salah juga karena melihat semangat muda. Tapi menurut saya apapun itu yang orang punya integritas lah, yang punya komitmen, yang punya memang keteguhan hati, artinya tidak tergoda sana sini. Dan tujuannya jelas adalah untuk kepentingan rakyat. Masyarakat. Iya. Dan itu yang abang rasa punya komitmen untuk memenuhi itu ya? Saya nggak bilang diri saya punya seperti itu ya, tapi harapannya pastikan pemimpin seperti itu. Kalau untuk diri saya, orang yang lain menilai ya apakah mampu atau tidak di situ. Dan saya ke depan masih belum menyatakan untuk pilkada. Saya masih pileg dulu nih. Masih fokus pileg dulu ya. Karena kan memang saya ketua partai dan memang kalau partai kan pasti ranah politiknya di legislatif dulu.